Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema sekolah kehidupan. Dasar ayat diambil dari Matius 11 ayat 29, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam sekolah kehidupan, ada banyak pelajaran yang diajarkan. Namun ada yang bersifat wajib, ada pula yang bersifat pilihan. Sekarang mari kita masuk di sekolah kehidupan dan langsung meneliti tentang pelajaran wajib yang harus diikuti. Pelajaran wajibnya apa saja di sekolah kehidupan ini? Yang pertama, kita wajib menjalani kehidupan itu sendiri. Yang kedua, kita wajib menghadapi kematian. Dan yang ketiga, kita wajib menghadapi penghakiman. Sesungguhnya kita tidak bisa menghadapi semuanya itu tanpa Kristus. Itu sebabnya di awal Kristus katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kristus telah melewati itu semuanya dengan kemenangan. Nah, mari kita melihat uraian dari pelajaran wajib ini satu persatu. Mata pelajaran wajib yang pertama adalah kehidupan itu sendiri. Saudara dan saya harus berani menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri untuk disesuaikan dengan keinginan kita sendiri atas fakta bahwa kita sudah dilahirkan. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk menghentikan hidup kita sekarang. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Oh bisa, saya bisa bunuh diri." Saudara tidak bisa menghentikan kehidupan itu. Benar, mungkin saudara bisa membunuh tubuh, dan tubuh itu akan mati dan dikuburkan. Tetapi jati diri kita yang sesungguhnya, roh kita, itu bersifat kekal, akan hidup selamanya. Sekali lagi, kita bisa, atau orang bisa saja membunuh tubuh ini, tapi tidak pernah bisa untuk membunuh jati diri yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, kehidupan adalah mata pelajaran yang wajib kita jalani, yang harus kita ambil, baik suka maupun tidak suka. Sebab fakta kita telah dilahirkan ke bumi ini. Dalam Mazmur 139 ayat 16, kita bisa melihat tuntunan Tuhan atas hidup ini. Tuhan telah menetapkan hari-hari kita di bumi ini. Itu tertulis rapi di dalam kitab Allah atau di dalam agendanya Allah. Sesungguhnya apa rahasia lulus menghadapi hidup ini? Mazmur 23 mengungkapkan, "Jadikanlah Tuhan sebagai gembala jiwa kita. Ia akan menghantar kita setiap saat ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan Ia akan menyegarkan jiwa kita senantiasa. Ia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Ia mengurapi kepala kita dengan minyak. Piala kita penuh melimpah, hingga melimpah ruah, dan selama hidup kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita, sampai waktunya kita mengakhiri perjalanan hidup ini di bumi." Jadi, sudah tahu rahasianya untuk lulus?
Mazmur 23. Jadikanlah Yesus Gembala Agung jiwa kita. Mata pelajaran kedua yang wajib kita ikuti dan harus lulus, yaitu kita wajib menghadapi kematian. Alkitab berkata dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Kita bisa saja mati karena kecelakaan, karena kanker, karena penyakit, atau apapun. Atau mungkin kita diberikan umur panjang, tapi pasti akan mati juga. Contohnya di dalam Alkitab, Adam hidup selama 930 tahun. Set 912 tahun. Metusalah 969 tahun. Tapi semua mereka juga mati akhirnya secara tubuh. Alkitab berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Khotbah 3 ayat 2. Ada hari, jam, dan menit bagi setiap kematian, bagi setiap kita. Seorang tokoh terkenal pernah berkata demikian. Saya telah menyiapkan mata pelajaran hidup saya untuk setiap peristiwa, kecuali kematian. Saya tidak siap untuk mati. Apakah saudara siap untuk mati? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap kita harus belajar menghadapi kematian. Alkitab mencatat bahwa orang yang meninggal, yang mati di dalam Yesus Kristus, tubuhnya dikuburkan, tapi rohnya dibawa oleh malaikat Allah untuk tinggal bersama dengan Allah, sesuai dengan Lukas 16 ayat 22. Jadi, jangan takut menghadapi pelajaran wajib yang kedua. Pelajaran wajib yang ketiga adalah kita wajib menghadap penghakiman Allah sesudah meninggal. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Salib yang menjadi tempat Yesus mati untuk dosa-dosa kita adalah sebuah penghakiman. Alkitab berkata bahwa Dia adalah anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8. Adalah rencana Allah untuk menebus umat manusia sehingga Yesus Kristus harus mati. Itulah penghakiman. Allah menghakimi anaknya demi dosa kita, alih-alih menghakimi kita. Yesus menjadi dosa bagi kita, dan Yesus melakukannya dengan sukarela karena Dia mengasihi kita. Jadi saudaraku, untuk mata pelajaran wajib ini, bagi saudara yang sudah menerima Kristus dan menjadikan Kristus Tuhan dalam kehidupanmu, jangan takut menghadapi penghakiman. Sebab penghakiman untuk menentukan neraka dan surga telah saudara dan saya lewati waktu kita percaya dan menerima Kristus. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 18, tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi jangan takut dalam menghadapi penghakiman. Kita sudah lolos waktu kita percaya dan menerima Kristus. Nah saudaraku, kita harus mengikuti 3 mata pelajaran wajib ini sebagaimana terurai di atas tadi. Dengan satu keyakinan dan iman bahwa satu persatu mata pelajaran wajib itu kita akan lulus. Ingat kunci-kuncinya. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan Yesus menjamin itu dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita yang sudah menerima Kristus. Di tubuh kita yang fana ini, Dia berdiam. 1 Korintus 3:16 dan pasal 6 ayat 19 dan 20, Efesus 1 ayat 13 dan 14 memberikan jaminan tentang hadirnya Roh Kudus sebagai jaminan. Sekali lagi,
Hadapi 3 mata pelajaran wajib ini bersama Yesus Kristus. So pasti lulus. Dijamin dengan hadirnya Roh Kudus dalam tubuh kita. Dengarlah firman-Nya ini kembali. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Amin.